Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi lahu mulkus samawati wal ard. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anak yang kami sayangi, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema 2, subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Pada pembelajaran yang pertama tentang penyebab gangguan pernapasan. Kita lihat di sini ada 2 gambar. Ayo renungkan. Menurutmu di tempat mana kamu akan merasakan udara yang lebih segar? Apakah di kota yang penuh dengan pabrik dan kendaraan bermotor, atau di desa yang banyak pepohonan besar dan tanaman? Tentunya kita akan merasakan udara yang lebih segar di desa yang banyak pepohonan besar dan tanaman. Anak-anak yang kami sayangi, rahimani wa rahimakumullah. Berikut ini bagan penyebab terjadinya gangguan pada alat pernapasan manusia. Ada 3 faktor yang menjadi penyebab terjadinya gangguan pernafasan. Yang pertama, faktor fisik, antara lain cacat bawaan, adanya kelainan alat pernapasan. Yang kedua, faktor penyakit, antara lain influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Serta faktor lingkungan, diantaranya lingkungan yang kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok. Kita akan membahas lebih lanjut faktor-faktor tersebut. Yang pertama, faktor fisik. Adanya kelainan pada organ pernafasan dapat menyebabkan gangguan pernafasan. Misalnya pada bayi yang terlahir dini atau prematur, organ pernapasannya mungkin belum sempurna sehingga memerlukan alat bantu pernafasan. Faktor yang kedua, faktor penyakit. Banyak penyakit menyebabkan gangguan pada pernapasan. Misalnya influenza, asma, bronkitis, emfisema, TBC, dan kanker paru-paru. Yang ketiga, faktor lingkungan. Kita bernafas untuk menghirup oksigen. Lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok mencemari udara. Udara yang tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis sehingga kita merasa sesak saat bernafas. Simaklah bacaan dampak asap kendaraan bagi manusia. Kemudian buatlah pertanyaan dan jawaban berdasarkan teks bacaan tersebut. Contoh tabel pertanyaan dan jawaban. Yang pertama menggunakan kata apa? Pertanyaan, apa penyebab asap di Riau? Jawaban, penyebab asap di Riau adalah kebakaran hutan. Pertanyaan yang kedua dengan kata tanya siapa? Pertanyaan, siapa nama narasumber yang memboyong keluarganya ke luar kota dalam berita tersebut? Jawaban, narasumber yang memboyong keluarganya keluar kota dalam berita tersebut bernama Asep Dadan Muhanda. Contoh dengan kata tanya di mana? Pertanyaan, di mana kebakaran hutan terjadi? Jawaban, kebakaran hutan terjadi di Sumatera Selatan dan Jambi. Kemudian menggunakan kata tanya bagaimana? Pertanyaan,
Bagaimana upaya penduduk Riau menyelamatkan diri dari bahaya asap? Jawaban: sebagian penduduk Riau keluar wilayah sementara waktu untuk menyelamatkan diri dari bahaya asap. Berikutnya kata tanya mengapa. Pertanyaan: mengapa langkah meninggalkan Riau sementara waktu dianggap tepat? Jawaban: langkah meninggalkan Riau sementara waktu dianggap tepat karena angin membawa asap kebakaran dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau. Berikutnya cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Yang pertama, minum banyak air putih. Kemudian menjauhi asap rokok. Menjaga kebersihan diri dengan rajin mencuci tangan. Menjaga kebersihan udara sekitar. Olahraga secara teratur dan rutin. Menerapkan pola makan sehat, mengkonsumsi makanan yang bergizi, menjaga berat badan, dan menghindari paparan polusi. Selanjutnya kita akan membahas beberapa penyakit yang mengganggu pernafasan. Yang pertama, penyakit asma. Asma merupakan penyakit penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi. Gejala awal adanya sesak nafas, batuk, dan suara mengi atau bengek. Berikutnya emfisema. Emfisema adalah kerusakan pada tempat pertukaran oksigen atau alveoli di dalam paru-paru. Gejalanya nafas menjadi pendek, batuk, cepat lelah, penurunan berat badan, jantung berdebar, bibir dan kuku menjadi biru, serta depresi. Berikutnya penyakit TBC atau tuberkulosis. TBC adalah penyakit paru-paru akibat kuman Mycobacterium tuberculosis. Gejalanya batuk berdahak dan batuk darah, berkeringat pada malam hari, rasa lelah tanpa sebab yang jelas, demam, kehilangan nafsu makan, berat badan yang turun tanpa sebab, pembesaran kelenjar getah bening di leher. Kemudian penyakit bronkitis. Bronkitis adalah infeksi akibat virus pada saluran pernapasan utama yang dapat menyebabkan terjadinya peradangan atau inflamasi. Gejalanya demam, menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Penyakit berikutnya kanker paru-paru. Kanker paru-paru merupakan penyakit dengan ciri khas adanya pertumbuhan sel yang tidak terkontrol pada jaringan paru-paru. Gejalanya batuk yang berkelanjutan, batuk berdarah, mengalami sesak nafas, rasa nyeri di dada, suara menjadi serak, dan penurunan berat badan. Kemudian radang paru-paru atau pneumonia. Radang paru-paru atau pneumonia adalah infeksi yang menimbulkan peradangan pada kantung udara di salah satu atau kedua paru-paru yang dapat berisi cairan atau nanah. Gejalanya demam, batuk kering, sesak nafas, berkeringat, menggigil, nyeri dada ketika menarik nafas atau batuk, mual, muntah, diare, selera makan menurun, lemas, serta detak jantung meningkat. Kemudian asfiksi. Asfiksi atau asfiksia adalah gangguan dalam oksigen ke dalam jaringan tubuh yang disebabkan terganggunya fungsi paru-paru.
pembuluh darah, ataupun jaringan tubuh. Misalnya alveolus yang terisi air karena seseorang yang tenggelam. Gejala: kulit tampak pucat atau kebiruan sianosis, detak jantung yang lambat, dan otot lemah. Penyakit sinusitis. Sinusitis adalah peradangan pada rongga sinus di sekitar hidung, dalam tulang pipi, dan tulang dahi. Gejala-gejala sinusitis: gejala utama, hidung tersumbat, ingus kental, ingus mengalir di belakang hidung, nyeri wajah, dan gangguan penciuman. Gejala tambahan, nyeri kepala, bau mulut, nyeri gusi atau gigi rahang atas, batuk, nyeri telinga, serta kelelahan. Gejala bila ada komplikasi: bengkak pada mata, penglihatan ganda, penurunan penglihatan, nyeri dan pembengkakan di dahi, peradangan selaput otak, dan penurunan kesadaran. Berikutnya, faringitis. Faringitis atau radang tenggorokan adalah peradangan pada tenggorokan atau faring, hulu kerongkongan. Gejalanya nyeri atau sakit tenggorokan, gatal pada tenggorokan, sulit menelan, demam, sakit kepala, pegal linu, mual, muntah, serta pembengkakan di leher depan. Anak-anak yang kami sayangi rahimani wa rahimakumullah, kesimpulan pelajaran ini yang pertama, polutan merupakan zat penyebab pencemaran udara seperti debu, kotoran, bakteri, dan gas berbahaya. 2. Gas berbahaya berasal dari asap kendaraan bermotor, asap pabrik, asap kebakaran hutan, dan asap rokok. Contoh: karbon dioksida, karbon monoksida, nitrogen, hidrogen, dan sulfur atau belerang. 3. Asap rokok mengandung nikotin dan tar yang berbahaya bagi kesehatan paru-paru. 4. Faktor penyebab gangguan pernafasan. Yang pertama, faktor fisik berupa kelainan organ pernafasan terjadi pada seseorang sejak lahir. Yang kedua, faktor penyakit berupa gangguan pernafasan seperti batuk, influenza, emfisema, asma, bronkitis, dan kanker paru-paru. Yang ketiga, faktor lingkungan yang kotor yang berasal dari asap pabrik, asap kendaraan bermotor, asap kebakaran hutan, juga limbah pabrik dan tumpukan sampah yang menghasilkan gas yang berbau busuk dan beracun. Anak-anak yang kami sayangi rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir, kerjakan uji kompetensi. Tulislah di buku tulismu, kemudian difoto dan dikirim kepada guru pengampu. Demikian, terima kasih. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.